begitu. Jadi mohon maaf hari ini saya belum bisa share materi. Nah, Ibu Bapak, mahasiswa yang saya cintai, saya pengen tahu dari beberapa penjaringan semuanya, ini memang belum keseluruhan mengumpulkan tugas. Nah, ini memang terus saya kejar. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu metodologi penelitian, ilmu yang harus dipraktekkan. Ilmu tulis-menulis itu tanpa kita praktek dari awal setelah kita memperoleh materi, kita nanti akan tidak mudah ketika ada materi lagi. Jadi sebaiknya setiap kita selesai memperoleh tugas, sesegera mungkin kita bisa mengerjakan, dicicil enggak apa-apa. Nanti setelah itu kita semuanya itu biar tahu kekurangan saya di mana, saya sebaiknya apa yang harus saya perhatikan dan seterusnya begitu. Nah, saya harapkan kepada penjaringan semuanya, yang pertama, tolong dipelajari terkait dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi kita di dalam laporan penelitian, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Kalau misalkan nanti penjaringan pengen menuliskan di skripsi dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, itu juga boleh diizinkan, akan tetapi penulisannya pun juga tidak boleh pakai bahasa gaul. Kita harus tetap menggunakan kaidah bahasa, baik Inggris maupun Indonesia secara benar. Nah, mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, dari yang saya sampaikan kemarin tentang tata cara download untuk mengambil penelitian terdahulu, itu apa penjaringan semuanya itu sudah memahami atau sudah praktek? Belum. Tereng, Bu. Belum. Yeah. Kayaknya belum dimulai. Kenapa? Kok belum? Kemarin saya ketinggalan, Bu. Ya, sekarang kita coba share materinya Pak Beni ya. Pak Beni kemarin sudah Pak belum ya? Sudah kita bahas bareng Pak belum ya? Dereng. Pak Beni, miliknya Pak Beni belum? Dereng. Sampun niki nembe dipun direvisi wau. Iya, cuman share materinya belum ya? Ya Pak Beni, saya kemarin itu jenengan seningnya itu ngirimi saya tanda sistem itu, saya lupa kalau misal miliknya jaringan belum saya kirim balik. Nah, ini kemarin ini kelihatan enggak di situ? Aku sudah share layar belum toh? Oh, belum ya. Belum, Bu. Niku suara napa nggih? Kok bengok-bengok ada Iwan. Pak Iwan monggo. Pak Iwan mute. Oke, siap. Ngapunten. Sudah ya, sudah kelihatan ini. Sudah. Sudah. Nah, contoh ini sebagai contoh miliknya Pak Beni, atau mungkin nanti yang pengen dijadikan contoh silahkan di-share.
kita itu belajar bareng biar bisa kita itu ya benar-benar bisa gitu loh. Jadi kalau misalkan dibuat contoh ya mau aja, gak perlu malu. Ini Pak Beni meneliti tentang pembentukan karakter religius. Beliau kasih judul peran Ustadz dalam pembentukan karakter religius santri yang berjiwa sosial di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Bandar Kidul, Kediri, Jawa Timur. Nah, kemarin saya kasih catatan kalimat ini sepertinya masih kurang baku, maka dalam pembentukan ini kalau misalkan ini adalah kata kerja, maka sebaiknya dalam membentuk karakter. Nah, karena ini ada karakter religius dan karakter religius santri yang berjiwa sosial, maka sebaiknya ini kita pilih salah satu karakter religius santri atau yang berjiwa sosialnya. Nah, kenapa demikian? Ini nanti untuk mempermudah penjaringan di dalam penulisan skripsi. Kalau karakter religius santri yang berjiwa sosial, ini sepertinya nanti penjaringan juga akan tambah rumusan masalahnya. Jadi usulan saya biar nanti itu lebih mudah, bagaimana jika judulnya peran Ustadz dalam membentuk santri berjiwa sosial di Pondok Pesantren Nurul Hakim, Bandar Kidul, Kediri, Indonesia. Nah, ini tapi saya hanya mengusulkan saja, tapi bagaimana? Monggo. Baiknya itu terserah Pak Beni, karena Pak Beni yang mengerjakan. Nah, bagaimana caranya hunting penelitian terdahulu terkait dengan ini? Maka kira-kira dari penelitian ini poin utamanya apa? Ada dua, ambil 2 poin utama. Yang pertama apa? Pembahasannya? Ini ya, tentang peran Ustadz. Peran Ustadz. Iya kan? Ya. Terus kemudian pembentukan karakter religius santri ini boleh, kalau misalkan ini jadi ditambahkan di sini, maka penjaringan nanti akan mencari penelitian terdahulu terkait dengan pembentukan karakter religius santri. Begini, kalau misalkan jaringan nanti menambahkan yang berjiwa sosial, maka penjaringan juga akan mencari terkait penelitian terdahulu berjiwa sosial. Ada 3 poin. Akan tetapi bila 2 saja, maka maksud saya penjelasan terkait dengan ini di dalam penulisan judul yang tertulis pembentukan karakter religius santri ini nggak dimasukkan, hanya berjiwa sosial saja, maka Pak Beni mencari penelitian terdahulunya cukup peran ustazah dan pembentukan jiwa sosial. Jadi suatu misal begini, mencari penelitian terdahulunya, ini di copy, terus kemudian kita nyari di internet terkait dengan penelitian terdahulu tentang peran ustazah, peran ustadz. Kita carinya di portal Garuda. Ini ketoke laptop saya yang nggak seberapa cepat sekarang dibuat kerja. Nah, ini ada tanda ini, bisa kita klik peran ustadz, maka otomatis di sini akan menunjukkan bahwa sedang proses pencarian. Nah, ditemukan ada 6 dokumen sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Nah,
ketentuan kita mencari tahunnya itu memang maksimal usianya berapa tahun kemarin saya jelaskan? 5 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. 10 tahun. Ya. Nah, ini di sini ada peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fikih. Terus ada peran komunikasi interpersonal ustadz. Ada peran ustadz dalam mekanisme pembimbingan santri. Ada peran dai dalam mengatasi hoak. Ada peran ustadz dalam membimbing mental santri. Kira-kira ini match enggak dengan penelitiannya Pak Beni tadi? Gimana match ya? Maka kita coba buka misalkan yang ini peran ustadz. Kita coba yang ini saja, hampir sama. Kita buka, ini boleh abstraknya ini yang jenengan klik boleh, atau pengen langsung download juga boleh. Terus kalau misalkan ini nggak bisa berhasil dibuka, bisa membuka merah-merah yang lainnya ini, baik show abstrak, download original, terus sumber aslinya di mana, atau dicek di Google Scholar, full PDF-nya, dan ini adalah nomor bukti bahwasannya karya ilmiah ini sudah benar-benar terdaftar dalam jurnal. Nah, maka Terputus, Bu. Gimana? Halo. Halo. Lancar Pak Iwan. Masih lancar. Lancar toh ya. Pak Lancar. Iwan pakai Pak Iwan sudah sholat belum? Ya. Itu mungkin. Pak Iwan sholat dulu aja kalau belum. Nah, saya lanjut ya. Jadi kalau Ya. misalkan ini di show abstrak, dengan klik ternyata pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris penjenengan sudah merasa nyaman dan merasa bisa, maka boleh ini abstraknya misalkan di copy begitu. Hasil dari penelitian ini di mana bisa di copy. Terus kemudian kalau misalkan penjenengan pengen perso full PDF-nya, ini bisa diklik. Ini sepertinya yang kuliah kayak ganti orang gitu ya? Tidak, Bu. Enggak tahu. Ya wes, Tetap ada, alhamdulillah. Bu. Tetap, Bu, masih, Bu, mengikuti selalu. Enggak, maksudnya kemarin sepertinya ada yang belum hadir. Loh. Rada lambat. Nah, di sini ada peran Ustadz dalam membimbing mental santri. Ini untuk membentuk kepribadian Islam. Kalau miliknya Pak Beni tadi adalah dalam rangka membentuk karakter sosial. Ya tahu Pak Beni? Oke. Nah, maka kita hanya akan mengambil peran dari sisi tentang peran ustadznya saja. Nah, peran ustadznya saja di sini ditemukan bahwa peran ustadz dalam membimbing mental membentuk kepribadian Islam santri di pesantren An-Najah iki dilakukan dengan baik, yaitu dengan memberi dorongan dan membimbing. Di sini ada tulisannya, memberi dorongan dan membimbing agar santri dapat mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah yang ini harus panjenengan tuangkan dalam penelitian terdahulu miliknya Pak Beni terkait dengan peran Ustadz tadi. Jadi penelitian saya ini ada kesamaan, misalkan dengan miliknya
Ahmad Ainun Najib yang tentang gitu ya Pak Beni bunyinya, tentang peran Ustadz dalam membimbing mental santri dan seterusnya dengan hasil ini begitu. Nanti berikutnya yang kedua, ketiga dan seterusnya juga sama. Maka untuk itu ini harus dituangkan peran Ustadz itu kita mencarinya minimal 5. Terus nanti yang terkait dengan penelitian terdahulunya yang kedua tentang jiwa sosial, Pak Beni juga harus mencari minimal 5. Jadi ada 10 penelitian terdahulu. Nah, sekarang kita mencoba mencari yang jiwa sosial, ya. Ya. Semangat Pak Beni. Semangat. Ini bukan hanya untuk Pak Beni, nanti yang lainnya juga bisa memahami, oh ternyata model pencariannya adalah demikian. Nah, ternyata nggak ketemu Pak Beni. Pakai bergoro-goro. Coba kita cari jiwa sosial. Nah, ada 76 dokumen yang sejak tahun 2009 sampai 2021. Maka harus kita perkecil sampai misalkan 2011. 2011 sampai 2021 difilter. Masih ada banyak, ada 75. Kebanyakan. Coba dicari mulai 2015. Ada 62. Saya kebanyakan. Kebanyakan kok enggak? Serwegep maca ya enggak masalah. Misalkan 2020. Pak Beni serwegep, Bu. Alhamdulillah. Niku. Alhamdulillah sergep niku. Nah, ini 2020 saja masih ada 20 dokumen. Pakaian, satu misal 2021, filter. Ada 6 dokumen. Nah, ini penjaringan bisa meneliti tentang jiwa sosial atau mengaitkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jiwa sosial, ada 6 dokumen, maka penjaringan bisa mencari yang mana yang misalkan pertama dukungan sosial teman sebaya dan masalah kesehatan jiwa. Kira-kira cocok apa enggak dengan pembentukan jiwa sosial tadi? Enggak. Enggak. Cocok apa enggak? Enggak. Iya. Nah, maka kalau misalkan cocok, ya tinggal dicari. Kalau misalkan ternyata, oh enggak cocok, mencari, coba cari jiwa sosial, ininya diturunkan, misalkan 2020, filter, mana yang lebih cocok, mana yang lebih match, akan tetapi batasannya adalah harus sesuai dengan itu topik ataupun tema penelitian kita. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cara memasukkannya bagaimana, Bu? Ke cara penulisannya ke karya kita bagaimana, Bu? Mohon maaf. Oh ya, ini tak lihatnya. Coba saya lihat milikku aja ya. Bu, punya saya sama punya Pak Radika hampir sama. Iya, hampir sama nih. Penelitian Tilawati, Bu. Tapi lokasi penelitiannya tidak sama? Tidak sama. Lokasinya Padahal sami kalih kula.
Kembar telu. Sama-sama Nurul coba Hatimnya. Coba dicari yang lain gitu loh, ben rodok keren. Siapa sing sanggup keluar dari zona tilawati? Berarti kalau kata kembarannya kurang keren, Bu, nggih? Iya. Sing muji engko sing aras-arasen. Kurang kreatif. Kurang sese endi ya? Milik saya. Wih, Pak Doni ganteng. Gandeng pol. Nah, gini. Misalkan ini ya. Di sini peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun disertasi yang penulis klasifikasikan dalam 3 hal. Pertama, tentang pelaksanaan edukasi keagamaan. Yang kedua, tentang pemaknaan penyuluh agama Islam. Terus yang ketiga, tentang pemaknaan WPS. Kan ada 3, ya toh? Terus kemudian, pertama, penelitian terkait dengan pelaksanaan edukasi keagamaan antara lain dilaksanakan oleh ini, Kusnawan. Jadi, suatu misal miliknya Pak Beni tadi, pertama, penelitian terkait dengan peran Ustadz dilakukan oleh, misalkan siapa tadi namanya, dalam kurung tahun, yang meneliti tentang bla 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 dan seterusnya. Terus sampai dengan akhir titik. Terus yang kedua, ketiga, ini jenengan kan nanti sampai 5, ya toh? Nah, setelah itu di akhir nanti penjenengan menuangkan bedanya dengan penelitiannya penjenengan. Ini, ada pun perbedaan dengan penelitian terdahulu, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek, misalkan antara lain, objek yang diteliti adalah penyuluh agama Islam dan WPS. Proses edukasi keagamaan dilaksanakan oleh penyuluh, dan seterusnya. Jadi nanti bukti bedanya itu juga dituangkan seperti ini. Wes paham? Insya Allah mungkin dipelajari mulai. Terus keluar rekam layar. Keluar rekam layar. Ada yang mau, ada yang pengen di-share miliknya siapa? Bu, mau tanya. Kemarin punya saya itu saya cari cuma 1, Bu. Tahun 2019 sampai 2001 hanya ketemu 1 yang meneliti sama itu. Wah, berarti hebat, Bu. Tak tutupnya ya, share screen-nya. Tergolong jarang berarti, Bu. Berarti Coba milik saya, Bu Alfi. Halo, piye? Halo, coba milik saya milik Mbak Sonari. Coba. Pak Mbak Sonari. Pak Sonari. Ya. Pak carinya. Aku gitu. Pak Sunari. Maaf, sambil tanya, Bu. Halo. Ya. Oke, sambil tanya boleh, Bu? Boleh. Nanti yang diambil itu dari abstraknya atau dari pembahasan di dalamnya, Bu? Abstrak kayak cepet. Oh, ya. Kalau jenengan pengen membaca jerone ya gak apa-apa, oleh-oleh. Loh, Pak Sunari kok orang tak buka Pak Sunari miliknya? Oh belum. Ya enggak apa-apa, Bu. Pelanggaran diulas, Pak Sunari. Pembentukan karakter disiplin dengan merutinkan sholat malam untuk santri di Pondok Pesantren Pondok Blawe Purwasri Kediri.
Pondoknya kok 2 Pak Sunari? Ya memang namanya Pondok Blawe, Bu. Namanya Pondok Blawe memang. Pondok pesantren Pondok Blawe gitu. Mana ya? Kok rapi Oke. nak Pak? Nggak tahu, pokoknya namanya ya memang Pondok Blawe Di gitu. pesantren Pondok Blawe gitu gimana? Ganti aja itu nama pondoknya, Pondok Sunari. Oh iya, pondok yang depan bisa dihapus itu, Bu. Oh, yang pondok depannya. Iya. Di pesantren langsung gitu aja ya. Pembentukan Pesantren. karakter disiplin dengan merutinkan sholat malam untuk pembentukan karakter disiplin melalui sholat malam rutin. Bola. Sembarang wes Pak. Mana kok gak penak pembentukan Oh, nggak penak. karakter disiplin. Mungkin pembentukannya tadi seperti Pak Beni membentuk gitu, mungkin membentuk. Enggak, karakter. kalau misalkan ditaruh di depan itu berbunyinya pembentukan Pak. Oh gitu. Bunyinya Pak Beni tadi kan merupakan kata kerja. Ini Oh, adalah gitu. kata benda. Tadi Oh, itu pembentukan karakter disiplin. Boleh. Melalui. Dengan tergantung mengutamakan pembentukan karakter disiplinnya atau diawali dengan sholat malamnya. Misalkan sholat malam sebagai sarana pembentukan karakter disiplin santri di pesantren Pondok Blawe Purwasri Kediri. Oh gitu. Pon Berarti monggo. dibalik, Bu ya. Apa? Artinya dibalik. Berarti merutinkan sholat malam untuk membentuk karakter disiplin, kan? Iya, sholat boleh atau sholat malamnya ditekankan di sholat malamnya. Enak mana jenengan kira-kira bahas diawali dengan sholat malamnya. Sholat Ya, malam, sholat malam sholat malam mungkin untuk merutinkan membentuk. bisa diganti pembiasaan sholat malam untuk membentuk karakter disiplin. Boleh, bagus. Pembiasaan sholat malam untuk bagus. Membentuk karakter Iki sapa sing disiplin. muni iki mau kok apik men pinter Ram. Nggih kula piyambak Sunari. Pembiasaan sholat malam untuk membentuk Bentuk karakter disiplin. disiplin santri di pesantren Pondok Blawe. Pembiasaan sholat malam untuk membentuk karakter disiplin di pesantren Pondok Blawe. Dan seterusnya ya. Nggih. Dari sini sudah betul. Abstraknya enggak usah dulu, Pak. Oh, enggak usah dulu. Enggak usah. Kan aku bolak-balik menjelaskan kalau abstrak itu merupakan ringkasan dari penelitian. Jangan kan orang melakukan penelitian. Iya, belum. Iki kata pengantar enggak usah. Ya. Usah. Oleh gak misalkan kata-kata gak usah itu ditulis di penelitian kita? Ya, kalau memang untuk revisi ya boleh saja kan, Bu. Nah, maksudnya itu kan bukan bahasa baku, berarti kan boleh. Lo mak ngene tok, Pak. Belum. Loh, Bu, aku kok mbok seneni. Gini, jadi setelah apa jenenge ini di bawahnya setelah daftar isi itu langsung kita menuliskan terkait dengan latar belakang ini, Pak. Latar belakangnya. Latar belakangnya.
Setelah itu nanti tujuan penelitiannya. Ya. Setelah itu terkait dengan metodologinya. Ya. Nanti dibenahi dulu ya, Pak. Ya, siap. Ya. Wes, siapa lagi yang yang boleh di-share? Punya Pak Ari coba, Bu. Pak Pak Ari Azhari. Azhari. Dia Azhari. Halo, masuk. Pak Beni sudah. Belum. Coba Rozi yang baru, Bu. Rozi yang baru yang sudah saya edit. Yang tadi. Iki. Implementasi metode Al-Baghdadi pada peserta didik agar hafal. Iki mana kok rapi nak, Pak? Kok agar hafal? Metode hafalan. Metode Al-Baghdadi dalam apa, Pak? Hafalan 30 juz. Ini kata-katanya enggak penak. Ya. Agar. Gampang lah, nanti bisa sambil jalan. Nah, iki kemarin. Nah, ini Pak belum ini kan catatannya pada latar belakang penelitian harus diungkapkan perumusan masalah atau mengapa masalah ini perlu diangkat. Jadi nyapa toh penelitian ini kok menarik, nyapa penelitian ini kok unik, nyapa penelitian ini kok penting dituangkan di sini. Nah, mungkin ini penjaringan juga sudah menuliskan berbagai metode menghafal Al-Quran telah banyak digunakan oleh asatid dan terbukti. Dan salah satunya adalah metode Al-Baghdadi di mana peserta didik usia sekolah dasar mampu menghafal 30 juz walaupun mereka harus membagi waktu antara belajar di sekolah dan menghafal Al-Quran. Memang ini sudah sedikit menyentuh, barangkali misalkan 10 itu apa dari 100 gitu, ini 15% lah barangkali baru menyentuh sedikit. Nah, ini sudah dimulai. Maka sebaiknya di sini nyapa toh metode Al-Baghdadi itu sangat penting untuk diteliti. Walaupun penjaringan di sini sudah menuliskan apa ya, antara lain kendala dari santri yang mengikuti metode pembelajaran ini dan keteguhan guru, tetapi ini masih kurang banyak ya. Halo, Pak Rozi. Pak Rozi, halo, di monitor Pak Rozi. Iya, siap. Ya, terus yang kedua tentang originalitas. Originalitasnya belum Pak Roji. Originalitas berarti sing tuangkan apa Pak Roji? Kemarin saya udah masukkan Pak, nggak salah kirim kayaknya ya. Loh, Pak Roji. Iki miliknya Imam Muslim. Maksud saya ini yang iki Pak, ora salah kirim Pak. Soalnya judul jenengan wis jenengan owayo. Ya cuman itu yang kan mungkin di komputer ada 2 file. Mungkin. Oh gitu, ya. Sebelum dilanjut, originalitas itu berarti yang dituangkan apa? Originalitas itu menunjukkan bahwa penelitian Pak Roji iki yo
orisinal tenan gitu loh, daripada ora tiru-tiru orang lain. Berarti apa yang dituangkan? Kemarin saya membandingkan dengan penelitian mahasiswa yang di Lampung itu. Nah, betul. Berarti yang dituangkan adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Nah, itu kok pinter ketik ya aku. Gitu. Ya, jadi ada pembedanya juga di sini. Terus selain originalitas apa lagi? Ini loh. Terus tak tulis manfaat penelitian. Ya toh, dituangkan di sini. Oh itu Pak, ada di bawah itu penelitian terdahulu yang A itu. Wow. Nah, Terlalu panjang ya. terlalu Salah ngambilnya. panjang. Dan ini pun penelitian terdahulu sing di sini iki boleh, memang ini boleh panjang. Tetapi nggak boleh mek siji. Ikan mek satu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husnil Amri, iki gak usah nime, gak usah ditulis, Pak. Ya. Menurut penelitian Husnul Amri dari Fakultas Tarbiyah iki gak usah ini. Identitasnya ada, Bu. Berarti namanya saja, Bu ya? Iya, nama sama tahun. Tahun. Terus kalau seperti punya saya tadi, punya Pak Sunari kan mungkin sudah ada. Terus itu gimana, Bu? Untuk originalitasnya gimana? Maksudnya? Sudah ada yang meneliti terdahulu, cuma ya memang objeknya saja yang lain. Ya nanti ditulis saja, misalkan beda objek begitu. Gitu. Terus atau mungkin kalau misalkan miliknya penelitian terdahulu itu apa jenenge? Yang satu objeknya di pesantren, yang satu sekolah umum. Yang satu sekolah umum. Misalkan. Boleh, monggo. Atau misalkan sitoke di perguruan tinggi, sitoke di TPQ nggak masalah. Ya. Atau objeknya misalkan satunya di majelis taklim, satunya di apa jenenge perguruan tinggi nggak masalah. Iya. Ya. Ada lagi? Iki ya Pak, iki ditandani. Menurut penelitian dilakukan oleh Husnul Amri tahun berapa? Itu ini Pak, atau dari penelitian Husnul Amri dihasilkan iki sampai iki. Terus ininya hurufnya ini kita pakai huruf apa? Arial. Huruf ini yang benar Times New Roman. Ukurannya bukan 14 tetapi 12. Ini ya. Engko jenengan lali. Untuk semua. Ini ya tak nih. Ukuran huruf. Font. Untuk fontnya apa, Bu? Font ini tadi Times New Roman. Oke, siap, Bu. Time. Itu loh, Bu, yang belum dikirimi aturan penulisan apa kalau nggak salah? Belum dikirimi. Ya, belum. Oh ya. Ya memang belum kelihatannya belum dijelaskan aturan penulisan termasuk IPED-nya itu. Oh iya, Apa kursus gitu ya sehari ngono. Kesel kayak. Mungkin Bu Alfi menyediakan waktu. Kapan endi di kampus? Ibu rekaman aja Bu, nanti diupload di YouTube. Rekaman.
Malah laku banyak itu Bu nanti Bu. Bu, Nggih, Bu. Banyak yang Ya butuhkan. wes, ya boleh untuk mahasiswa. Ya. Konsumsi kita aja kan Bu, bisa. Apa? Untuk konsumsi kita. Oh ya. Kan lebih fleksibel kan. Terus apa? Ada lagi yang pengen tanya? Bu, punya saya itu kemarin tuh saya cari itu cuma satu Bu dari tahun 2019 sampai 2021. Ganti saja judulnya. Mosok ta Bupor? Bupor ingin teliti apa ta Bupor? Bubur ganti ae motivasi Aku lali. Ustazah cantik Lalu Bupor, untuk pakai bahasa Inggris gak apa-apa. Oh. Bagus itu. Nanti ditraktir Jadi satu misal penjaringan itu nyarinya tidak harus di ini, tidak harus di portal Garuda. Nanti tak kasih linknya cari cari penelitian terdahulu, tidak harus di portal Garuda. Kalau sekiranya di portal Garuda tidak ditemukan, boleh ke portal yang lain. Oh, iya. Terus sekiranya berbahasa Indonesia tidak ditemukan, boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sudah diadaptasi sendiri, sudah penjaringan adaptasi sendiri itu boleh. Satu misal miliknya Charles siapa begitu, terus ada judulnya di situ itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, terus kemudian penjaringan Indonesia kan boleh. Oh, ya siap-siap Bu. Wes ada lagi? Dika kamu ngerjakan tole. Pacaran Bu, Radika. Radika judulnya motivasi Ustadz ganteng di pondok apa? Iki alam lubis iki kok menunggu ya? Karena Jeta selamat datang Pak Alam. Dari tugas Bu tadi Bu itu. Apa? Dari pulang tugas ke Sidoarjo itu. Terus ada lagi yang ditanyakan kurang 5 menit. Yang ditunggu itu aja Bu, rekaman Ibu itu penjelasan lebih jelasnya. Ya, insya Allah. Yeah. Ya siap Bu. Kalau sudah tidak ada, kita cukupi dulu ya pertemuan pada sore hari ini. Ya siap Bu. Saya mohon untuk menunjukkan batang hidungnya. Benar Bu, saya tanya sambil mata lagi. ini Bu. Nah, ini Pak Alam baru datang ini. Ada yang bertanya Bu. Oh nyimak. Terkait judul saya, berarti rujukan saya kan harus ada berapa pilihan itu Bu? Iki siapa gitu? Batang hidungnya Pak Rozi nggak kelihatan Bu. Nggak kelihatan, karena mau ngomong ya. Loh, enaknya pinten Pak Rozi. Karena mau ngomong ya. Rozi. Benar kali setri. Oh kali. Lebih natural Pak. Panas sama ini. Sing kiwon apa sing tengen? Alam silakan tanya Pak Alam. Berarti penjaringan Pak Roji. Yang baru gabung di metode Al-Baghdadinya, Al-Baghdadi sama juz sama hafalan. Tentang dua hal itu. Oke, siap. Ya. Monggo kita foto bersama dulu. Silahkan siapa gitu yang memotret laptop saya rapate bersahabat. Pak Rozi, silakan Pak Rozi. Silahkan yang pakai PC. Pak Andika, iya Pak Andika. Oh, saya pakai HP saya ini. Oh. Sebentar. Aduh. Dika orang gawe HP. Dari situ nggak bisa Bu, dari situ laptopnya. Pak Iwan tadi, Pak Iwan. Ayo Pak Iwan.
Nggak bisa so yang banyak itu. Sudah. Saya klenuk-klenuk. Alhamdulillah lancar Bu Alfi ini, nggak macet-macet kemarin, nggak bisa masuk. Iya, ya berkat perjuanganmu. Pak Alam wis kadung gaya lho iki. Iya, iya iki. Ibaleni gayane. Mas Hari, Pak Eko, Pak Fikri. Saya ada bawa. Pak Eko sini, Bu. Yalah sudah saya foto semuanya. Sudah? Oh, sudah. Udah masuk Pak Rozi. Insya Allah muka-muka mlebu kabeh mau ngomong ya. Sampun dicatat malaikat niki. Oh iya, wes. Baiklah, mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pertemuan sore ini kita akhiri. Semoga ada guna, manfaat, serta berkahnya bagi kita semua. Amin, amin. Kita sama-sama berdoa, semoga kita semuanya sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, spiritual, mental, dan jiwa kita. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Bu. Izin keluar Bu. Jazakallah Pak Iwan. Enggak, amin Pak. Assalamualaikum, lanjut giat. Alapun usul Pak Alami. Sugeng sonten Pak Agus Ale. Lagi malah reuni dewe iki. Pak Beni monggo berubah. Ayo dilanjut reunian. Monggo Pak Alam. Dijelasin itu loh, kan kayaknya minggu kemarin nggak pakai abstrak toh. Ya, abstraknya tadi suruh ngilangin, nggak usah pakai. Tadi maksudnya gimana tadi? Loh, abstrak itu maksudnya abstraknya yang ini penelitian terdahulu, melihat di penelitian terdahulu, bukan abstraknya kita. Jadi tetap di proposal kita nggak usah pakai abstrak. Nggak usah. Abstrak kan kesimpulan dari kita. Kita belum meneliti kok ya. Oke. Kita lihat di Garuda itu loh, itu yang dilihat abstraknya. Monggo Pak Beni berubah. Dosen berikutnya. Pak Alam wis rubah. Wah, ada. Mas Sunan arep ning ndi Mas Sunan? Karena itu banyak. Oh, banyak loh. Ini wis metu kendara. Nganter belanja tuh Pak Sunan. Iya. Iwan. Doni itu asli nopo